Ada juga keinginan teman-teman BUMN yang diam-diam sadar bahwa modal utang itu modal kuno. Kenapa? Karena itu modal penjajahan. Kalau utang itu kuno, investasi. BUMN-nya agak beda sama perusahaan swasta lainnya. Garuda. Oke, nanti diklarifikasi. Ya. Kan tadi saya ngomongnya umum, Bu. Tadi yang komentari Garuda. Enggak, yang saya komentari awal tadi lah umum. Waktu awal-awal bahwa pakai utang dan sebagainya itu umum. Umum di BUMN. Karena BUMN tuh nggak bisa gampang investasi. Kalau investasi artinya sahamnya diambil. Bagi BUMN saham diambil itu kan hitungannya berat banget. Sangat berat investasi masuk ke BUMN. Kecuali ya kayak Garuda yang memang dia TBK. Ya jual saham. Kalau jual saham apalagi? Ya divestasi lagi gitu. Jual saham lagi dan itu ada hitung-hitungan lagi. Jadi tidak segampang itu juga di BUMN ini. Saham pemerintah di Garuda berapa sekarang? Sekitar hampir 60 sekian lah. 60 sekian, oke. Ya. Jadi kalau dia investasi artinya harus jual saham lagi. Itu kan artinya itu banyak persetujuan itu kalau ambil saham seperti itu. Nggak segampang swasta yang ambil investasi, investor gampang, itu nggak susah gitu. Mungkin itu aja kali Bang, makasih. Kalau kita melihat seperti soal utang, saya ingin mengatakan begini. Nih, tadi, kuno kalau nggak hitam, saya mau bilang sama Anda. Kawasan Eropa, Uni Eropa, Skandinavia, sudah berkembang, mereka mengganti istilah crowded fund. Mereka sudah mengganti. Bahkan beberapa negara-negara Eropa dengan model crowded fund itu mereka berganti dengan model bagaimana menggunakan pengumpulan dana masyarakat yang dipakai untuk model berbagi. Saham tidak 0,0 sekian% pun dikasih. Nggak ada. Di Malaysia juga berkembang posisinya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesungguhnya sistem banking system itu adalah sistem yang berbasis pada keserakahan. Nah, model keserakahan itu yang sekarang sedang dihajar habis. Saya naikin sedikit. Diulangi Bang tadi, banking system itu sistem Banking keserakahan. Sistem keserakahan. Saya mau bilang sama Anda, Refli, saya naikin dalam perspektif yang namanya pertarungan keilmuan. Di Amerika muncul yang namanya Modern Monetary Theory, Institute New and Economic Thinking. Mereka mulai menanggalkan yang namanya riba itu. Kenapa? Karena mereka melihat, ternyata tingkat suku bunga 0% itu ya sudah ditinggalkan. Makanya Jepang memberlakukan negative interest rate. Swiss memberlakukan negative interest rate sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dan kemudian mereka mengembangkan model yang namanya perbankan tidak lagi dalam model yang namanya model seperti itu, tapi model bagi hasil. Model bagi hasil. Anda tahu? Beberapa pejabat negara ke satu tempat datangnya cuma satu. Dari mulai menterinya, gubernurnya, sampai bupatinya, sampai para dirjennya ke lokasi produksi bagi masyarakat itu cuma satu kerjanya, nawarin riba. Padahal di tempat itu di mana saya memanage-nya, itu nggak ada riba. Dan mereka berkembang dengan nyaman. Tapi menteri sampai dengan bupatinya nawarinnya riba. Padahal mereka ribut dengan yang namanya kapitalis asing itu karena riba. Kebayang nggak sama Anda? Nah, saya ingin mengatakan di BUMN yang mereka sekarang kelola, sesungguhnya ada satu, saya nggak usah sebut nama BUMN karena buat saya rahasia. Ada satu BUMN yang ingin mengembangkan model bagi hasilnya. Mereka datang, mereka datang pada Ihsanuddin Nursi. Bang, bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan model bagi hasil sehingga semuanya itu memperoleh manfaat dan manfaat marginnya di atas internal rate of return. Itu fact, itu fakta. Jadi ada juga keinginan teman-teman BUMN yang diam-diam sadar bahwa modal utang itu modal kuno. Kenapa? Karena itu modal penjajahan. Modal imperialisme. Lewat hutang itulah sesungguhnya yang saya bilang 5I. Ada invasi, ada infiltrasi, ada intervensi, ada intimidasi, ada yang namanya inflasi. 5I itu yang dipakai oleh asing. Kok ya pemerintah tuh nggak pakai otak bahwa 5I itu tetap dijalankan? Saya mau bilang sama Anda terakhir. Sebagai penutup. Apa artinya ketika Bank Dunia
memberikan pinjaman 400 juta US dollar dengan kalimat untuk mengatasi kerentanan keuangan Indonesia. Terjemahkan secara keuangan. Terima kasih. Tadi soal dikatakan hutang dan sebagainya, ini sebagainya, kita bagi hasil ya. Itu kan teori ekonomi lah ya. Silakan saja nanti diperdebatkan dalam bisnis-bisnis. Tapi sampai hari ini, walaupun bilang kuno dan sebagainya, tetap yang namanya bunga itu adalah sesuatu mekanisme ekonomi. Ya, mekanisme ekonomi yang tetap berlangsung sampai hari ini. Kalau mau dilawan ya silakanlah gitu, itu silakan. Tapi yang pasti tadi abang bilang kan bahwa ada BUMN yang begini ngomong sama abang, bagaimana begini-begini, justru itu. Kami sudah lakukan, nah ini kan kami lagi ngomong kami lagi, dan sudah kami lakukan. Kami sudah satukan yang namanya bank-bank syariah, yang dulu sendiri-sendiri, nggak punya kekuatan sama sekali. Sekarang sudah kami satukan bank syariah. Sekarang kekuatan bank syariah itu udah nomor, termasuk udah nomor berapa ya, masuk 10 besar bank di Indonesia yang dulu nggak masuk di ujung-ujung. Dan ke depan ini akan jadi, dalam tempo 5 tahun ke depan bank syariah Indonesia ini akan jadi 10 besar di dunia, bank syariah terbesar di dunia. Jadi real yang udah kita kerjakan, nah, kan kita kerjakan lagi kan gitu. Tapi real, udah ada barangnya. Jadi nggak hanya si direktur BUMN ini cerita ke Bank Islam Nur nih, nggak begitu. Ini udah kita lakukan. Bank tersebut udah kita lakukan untuk kita holdingkan, udah jadi, dan dia di bank syariah. Dan itu akan menerapkan yang namanya sesuai dengan bukan riba di sana, kan gitu. Dan kita punya satu laboratorium sama-sama ini di Aceh, yang dimana bank perbankan non syariah sudah nggak lagi dalam berapa bulan ke depan beroperasi, semuanya syariah. Kita lihat bagaimana ini di Aceh ini. Kalau bagus diteruskan kemana-mana kan bagus juga, gitu loh. bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud.
hatiku sekarang.